Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana fil balaghati wan naqdi min kitabi silsilati ta'limil lughah lil mustawa ar-rabi'. Wa nahnu al-an fid darsir rabi' fi safa sab'ah wa fi safa sab'ah wa arba'in. Bisa dibuka di kitabnya di halaman 47. Uslub al-insya. Uslubul insya ta'rifuhu aqsamuhu wa anwa'u kulli qismin. Taib, ikra. Nah, masyair. Al-amthilatu qala Syafi'i rahimahullah ta'ala fil nusfi da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa la tajza' li hadithati al-layali fama li hawadisi ad-dunya baqa'u wa kun rajulan 'ala al-ahwali jaldan wa shimatu kas-samahatu was-saqa'u wa la tarju as-samahata min bakhilin fama fi an-nari bil-dham'ani ma. Taib. Uslubul insya, sanatakalam al-an insyaallah ta'ala an uslubil insya. Bada an takallamna an uslubil khabar. Ma huwa uslubul insya wa ma aqsamuhu wa ma anwa' kulli qismin, sanatakalam anha bi'idnillahi ta'ala. Qabla dhalik nadkhul awalan fi al-misal uslubil insya wa huwa asy-syi'r alladhi qalahu al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fin nushi. An-nushi mana an-nasihah min diwan asy-Syafi'i. Jadi al-Imam Syafi'i punya buku kumpulan syair yang berjudul Diwan Asy-Syafi'i. Dalam satu bab dalam kitab itu berjudul An-Nush, yang berisi tentang syair-syair nasihat di situ. Dia mengatakan di dalam kitab tersebut, da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Da' bimana utruk. Utruk al-ayyama taf'al ma tasha'. Biarkan hari-hari itu melakukan apapun yang dia kehendaki. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Dan baikkanlah jiwamu, perbaikilah jiwamu jika ketetapan itu telah dipastikan. Maksudnya kita diminta untuk ridho dengan segala takdir. Wala tajza' li haditsatil layali. Jangan ragu, jangan gelisah terhadap kejadian-kejadian yang terjadi setiap harinya. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Karena kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini tidaklah kekal. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan. Dan jadilah engkau seorang laki-laki yang sabar dalam menghadapi musibah. Jaldan bermakna sabiran. Wa shimatuka as-samahatu was-sakha'u. Dan jadilah shimatuka, alamah al-khasah bika. Nah, ciri khasmu adalah as-samahah dan as-sakha. Wala tarjus samahata min bakhilin. Jangan mengharapkan as-samahah, ya, sesuatu yang baik atau pengampunan dari orang yang bakhil. Fama fin nari lidham'ani ma'u. Ya, api tidak akan memberikan air bagi orang yang sedang kehausan. Baik. Qabla dzalika natakallam qabla an nadkhul fi makna asy-syi'r natakallam awalan an ma huwa al-Imam Syafi'i. Iqra tarjamatus syair. Tarjamatus syair huwa Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wulida bi madinati Gazzata bi Falastina sanatu 150 hijrah ونشأ بمكة المكرمة واهتم بدراسة النحو واللغة والشعر والفقه وصار عالما يرجع إليه في هذه العلوم صاحب المذهب الشافعي في الفقه توفي بمصر سنة
204 من الهجرة. Baik. Man huwa al-Imam Syafi'i? Ismuhu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Wulida bi Madinati Gaza bi Filastin sanata 150. Dilahirkan di Gaza, Palestina. Wa nasya'a bi Makkah al-Mukarramah. Beliau tumbuh besarnya di Makkah. Ya, ketika masih kecil beliau dibawa oleh ibunya untuk hijrah ke Makkah. Ya, karena asal keluarga beliau berasal dari Makkah. Kembali bertemu dengan keluarga besarnya di sana. Wahtamma bidirasatin nahwi. Beliau punya ihtimam, punya perhatian yang besar dalam mempelajari ilmu nahwu, wal lughah, ilmu bahasa, wasyair, mempelajari syair, wal fiqh, terutama ilmu fikih. Wasara aliman yurja'u ilaihi fi hadil ulum. Kemudian beliau menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang dijadikan rujukan dalam ilmu-ilmu tadi. Yurja'u ilaihi maksudnya orang-orang kembali kepada beliau jika ingin mempelajari ilmu-ilmu. Sahibul madhab syafi'i fil fiqhi. Beliaulah imam madhab syafi'i. Ya. Tufiya bi Misra. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Baik. Tadi di syair kita mengatakan da'il ayyama taf'al ma tasya. Ya. Da' bermakna utruk. Wa da'a yada'u da'. Da'il ayyam. Utruk al ayyam. Taf'al ma tasya. Watib nafsan. Undur ma'ani mufrad. Tib fi'lu amrin dari kata taba yatibu. Wa mana tib nafsan? Kun hasanan nafsi. Ya. Kun hasanan nafsi. Ya, jadikan jiwamu itu tetap baik. Jangan dirusak dengan kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang kau dapati. Al-qada berasal dari kata qada yaqdi qada'an bimana hakama. Wal muradu qada'ullahi wa qadaruhu. Yang dimaksud dengan qada di sini adalah ketetapan Allah. Jadi mana bait yang pertama apa? Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Da'il ayyam, biarkan hari itu berlalu. Taf'al ma tasya, melakukan apapun yang ia kehendaki. Watib nafsan, dan ya, jadikanlah jiwamu tetap baik idza hakamal qada'u, jika ketetapan atau takdir-takdir Allah telah dipastikan. Kemudian wala tajza. Wala tajza tadi artinya janganlah engkau gelisah, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Li hadisatil layali. Hadisah artinya kejadian-kejadian, musibah, peristiwa-peristiwa. Al-layali maksudnya sehari-hari, yang terjadi setiap harinya. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Kenapa kita nggak boleh sedih gara-gara hal tersebut? Karena hawadisid dunya, ini jamak dari hadisah tadi. Kejadian-kejadian di dunia itu dia tidak baqa, tidak kekal. Ya, tidak kekal. Bait yang ketiga, wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan. Jadilah engkau seorang laki-laki yang 'alal ahwal. Mana al-ahwal? Al-ahwal mana? Al-masaib, kejadian-kejadian yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. 'Alal ahwali jaldan. Jadilah engkau orang yang jald. Jald artinya sabar, ya. Washimatuka as-samahah. Shimah artinya ciri khas, ya, atau apa namanya? Karakter, ya. Jadikanlah karaktermu itu sifat samahah. Sifat yang penuh dengan ridho, ya, gampang memaafkan, dermawan. Kalau bahasa kita samahah itu luhur, ya, berbudi luhur gitu. Washimatuka as-samahah. Ya, jadikanlah karaktermu itu karakter yang luhur, wassakha, dan dermawan. Wala tarjus samahata min bakhil. Jangan mengharapkan kedermawanan atau keluhuran budi dari orang yang bakhil, karena ibaratnya orang yang bakhil itu ya seperti api yang nggak mungkin kita harapkan air dari api. Taib syarhul abiyat. Iqra mana al-abiyat al-baitul awal. Syarhul abiyat al-awwal yansahuna sya'iru Bi alla nashtaghala anha
adhanana أدهاننا بما تأتي به الأيام من مصائب وأن تكون نفوسنا راضية بقضاء الله وقدره لأن هذا من كمال إيمان المسلم. Baik, di bait yang pertama Imam Syafi'i mengatakan da'il ayyam taf'al ma tasya wa tib nafsan idza hakamal qada. Di sini yansahuna syair, penyair menasihati kita agar apa? Alla nashghala adhanana, agar kita tidak menyibukkan pikiran kita bima ta'ti bihil ayyamu min masaib, dengan apa-apa yang dibawa oleh hari-hari itu. Apa yang dibawa oleh hari? Masaib, musibah-musibah. Hari berganti, musibah pun berganti. Jangan kita sibukkan pikiran kita dengan musibah yang datang tersebut. Wa antakuna nufusuna radiyatan biqada'illahi wa qadarih, dan jadikanlah jiwa kita itu radiyah, penuh akan keridhaan terhadap takdir dan ketetapan Allah. Limadza? Li'anna hadza min kamali imanil muslim. Karena inilah merupakan tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Kemudian bait yang kedua, الثاني ثم يؤكد معنى البيت الأول فينهانا عن الجزع عند نزول المصائب baik. فحوادث الدنيا تأتي وتذهب والعاقل يستعين عليها بالصبر. Baik, kemudian bait yang kedua masih semana dengan bait yang pertama. Tsumma yu'akkidu ma'nal baitil awwali fa yanhana 'anil jaza' inda nuzulil masaib. Beliau melarang kita dari sifat al-jaza'. Sifat al-jaza' itu sifat gelisah, takut, khawatir, ada mana jaza'. Inda nuzulil masaib, ketika turunnya musibah-musibah. Wa hawaditsud dunya. Kenapa kita enggak boleh berlebihan dalam takut? Enggak boleh takut berlebihan, enggak boleh khawatir berlebihan, enggak boleh sedih berlebihan, karena kejadian-kejadian musibah-musibah di dunia ini ta'ti wa tadhhab, datang dan pergi. Ya, enggak mungkin dia selalu hidup itu berada di bawah. Wal aqilu yasta'inu 'alaiha bis-sabri, dan orang yang berakal adalah orang yang menghadapi musibah-musibah tadi dengan kesabaran. Sebagaimana Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik. Lanjut. Bait yang ketiga. البيت الثالث يدعو الإنسان ألا يقف أمام أهوال الدهر وحوادثه بل يكون صلبا بواجبها بقوة وشجاعة ويتحلى بخلق الكرم والعطاء. Di bait yang ketiga, Al-Imam Syafi'i mengajak manusia alla yad'ufa, agar tidak melemah di hadapan ahwalad dahr, di hadapan musibah-musibah zaman. Ad-dahr mana? Az-zaman. Wa hawadithihi, al-hawadith bimakna al-ahwal. Bal yakunu sulban, hendaknya kita menjadi seorang yang sulb. Sulb berarti kokoh, ya. Adalah orang yang kokoh. Yuwajihuha, dia menghadapi musibah-musibah tersebut biquwwatin, dengan kekuatan, wa syaja'atin, dengan keberanian, wa yatahalla bi khuluqil karami wal ata, dan dia berakhlak dengan akhlak mulia dan akhlak yang dermawan. Baik, bait yang keempat. الرابع وفي البيت الرابع ينهى الشاعر المرء أن يأمل العطاء من البخيل فكما أن النار لا تجود للعطشان بالماء فكذلك البخيل لا يجود للمحتاج بالمال. Baik, di bait yang kelima, di bait yang keempat ya. Di bait yang keempat Al-Imam Syafi'i melarang seorang untuk mengharapkan al-ata, ya'mul, ini mengharapkan, yarju, ya, la tarju. Jangan mengharapkan al-ata, pemberian, minal bakhili, dari orang yang bakhil. Analoginya annan nar, sebagaimana api, la tajudu lil atsyan, tidak akan bersikap dermawan kepada orang yang kehausan. Ada orang kehausan kemudian lihat api, dia mengharapkan api itu akan menghilangkan rasa hausnya, tidak mungkin, ya. La tajudu lil atsyani bil ma, fakadzalikal bakhil, begitu juga orang yang bakhil, la yajudu lil muhtaji bil mal. Orang yang bakhil juga tidak akan dermawan kepada orang yang membutuhkan, ya, dengan memberikannya
harta. Baik. Ta'rif uslubil insya' arafta fil wahdati dirasiyati tsalitsah. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi duna nadharin ila qailihi. Hadha huwa ta'riful khabar. Al-an diddul khabar wa huwal insya'. Di dalam syair tadi ada beberapa insya' yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Kita lihat sekarang. Unduril ana ila qawli syair da'il ayyama tib nafsan kun rajulan la tajza la tarju. Nah, ini semua namanya insya'. Da'il ayyam. Apa kesamaannya di situ? Fi'il amar. Da itu fi'il amar. Kun la tajza fi'il nahi. La tarju fi'il nahi. Amar dan nahi berarti di situ. Tulahid anna syaira ya'murul mar'a fil jumalil tsalatsil awal fil jumalil tsalatsil ula an yada'al ayyama taf'alu ma tasha' wa an yakuna radiyan nafsi bima yuqaddiruhu Allah min masaiba syuja'an fi muwajahatil ahwal wa yanhahu fil jumlatainil akhiratain anil jaza'i wa intidharil ata'i minal bakhil. Fa hal yasihu an yuqalu lisyair innahu shadiqun fi kalamihi hadza aw kadhib? Mada al-jawab taba'an la. Kaifa naqul shadiq am la? Indama qala syair da'il ayyam tib nafsan kun rajulan. Hadza amr. Ya. Al-amr la yumkin an naqul annahu shadiq aw kadhib. Ya. La yasihu an yuqala lahu dzalik li'anna asy-sya'ira la yukhbiruna bi husuli syai'in aw adami husulihi wa innama huwa ya'muru wa yanha. Melarang, memerintah dan melarang. Ya. Wa mithlu hadzal uslub yusamma insya'an. Maka uslub perintah, uslub larangan ini namanya insya. Maka apa kesimpulan insya? Berarti pengertiannya lawan dari pengertian khabar. Di sini lihat, fa uslubul insya'i idzan huwal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadhiba li'annahu la yukhbiruna bi husuli syai'in aw adami husulih. Ya. Baik, mafhum ya? Ini lawan dari khabar. Aqsamul insya sekarang. Insya itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, al-insya at-talabi. Yang pertama namanya insya talabi. Apa itu insya talabi? Wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta talab. Yaitu insya yang yastad'i syai'an, mendatangkan sesuatu matluban yang diharapkan, ghairu hasilin waqta talab, yang tidak ada ketika dia dicari. Apa maksudnya? Contohnya ana merintahkan antum, Ali tulislah. Apakah antum sudah menulis? Belum. Itu namanya insya talabi. Ya, mengharap mendatangkan sesuatu yang diharapkan, yang ketika ana minta perbuatan tersebut belum terjadi. Wa yakunu bil amri wan nahi, bisa juga dengan larangan, ya. Jangan makan. Berarti antum menyelisihi perbuatan tersebut, apa yang ana larang tersebut. Kama yakunu bi umurin salasa ukhra hiyal istifham wan nida' wat tamanni. Insya talabi itu juga bisa menggunakan istifham. Bisa menggunakan nida, bisa menggunakan tamanni. Wa sayati tafsilu dzalik. Ya, akan ada tafsirnya nanti. Yang kedua, insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi itu insya lawan dari insya talabi, yaitu la yastad'i matluban. Dia tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi. Tidak ada yang ingin didatangkan begitu. Kalau amar dan nahi itu kan ada yang diharapkan. Ketika Anda mengatakan kaifa haluka, di situ kan ada yang Anda harapkan dari antum. Apa yang Anda harapkan? Jawaban dari pertanyaan tadi. Ya. Ketika Anda manggil antum, ada yang Anda harapkan. Apa? Antum datang memenuhi panggilan. Ya, itu dia. Ya, itu insya talabi. Kalau insya talabi tidak ada yang diharapkan. Walahu siyagun katsira. Dia murni hanya bentuk ekspresi saja. Contohnya yang pertama at-ta'ajjub. Ta'ajjub, apa yang diharapkan dari ta'ajjub itu? Enggak ada, itu cuma bentuk ekspresi saja. Contohnya ma'ajmalas sama'a. Apa yang diharapkan dari ma'ajmalas sama'? Tidak ada. Tidak ada syai'an matluban. Yang kedua al-qasam. Al-qasam ka qaulihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wat ta'i wa ghairiha. Al-qasam itu bisa dengan wawul qasam, ba atau ta. Wallahi billahi tallahi. Jadi qasam itu sumpah.
Ya, bersumpah itu apa yang kita harapkan? Tidak ada. Sumpah itu hanya untuk mentakkid saja, takbir. Ya. Dan yang ketiga at-taraji wa yakunu bila'alla wa asa wa ghairihima ka qoulihi ta'ala fa asallahu an ya'tiya bil fathi. At-taraji itu harapan, ya, menggunakan kata la'alla atau asa. Asallahu salah satu akhwat dari inna dan kana. Asallah, semoga Allah an ya'tiya bil fathi, datang membawa al-fatah, kemenangan. Kemudian yang keempat, af'alul madahi wa dzammi ka ni'ma wa bi'sa. Fi'il madah, fi'il dzam. Sudah pernah pelajari fi'il madah, fi'il dzam, yaitu dengan menggunakan ni'ma dan bi'sa. Contohnya, ni'mas syabu al-barru biwalidayhi. Sebaik-baik pemuda adalah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian wa bi'sal khuluqu al-kadzibu. Nah, seburuk-buruk akhlak adalah kedustaan. Ini namanya af'alul madah. Af'alul madah itu apa yang kita inginkan? Enggak ada, cuma kita ingin mengungkapkan kaguman kita atau kita ingin mengungkapkan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang baik. Baik, mafhum insyaallah ini ya, gampang insyaallah. Ini sebenarnya pembahasan yang tidak terlalu penting sebenarnya begini-begini. Karena paham kita sebenarnya. Baik, anwa'ul insya'i talabi wa ma'aniha. Itu tadi pembagian insya secara global. Ya, insya talabi sama ghairu talabi. Sekarang pembagian insya talabi saja. Tadi insya talabi ada berapa kita katakan tadi? Ada al-amr, an-nahi, istifham, kemudian an-nida dan at-tamanni. 5. Sekarang kita lihat perincian satu persatu. Al-amr. Iqra al-amr. Awal الأمر وله معنى حقيقي واحد هو طلب الفعل على جهة الاستعلال والإلزام من الكبير إلى الصغير كالأمر الصادر من الأب إلى ابنه ومن الأستاذ إلى تلميذه. Baik, al-amr itu memiliki makna hakiki. Mana hakiki dari amr? Apa maksudnya makna hakiki? Mana asli? Mana asli dari amr adalah talabul fi'il. Ya, meminta terjadinya suatu fi'il. Ala jihatil isti'la. Ya, ala jihati al-isti'la. Isti'la di mana? Ya, minal a'la ilal asfal, minal kabir ilal sagir. Itu namanya isti'la, dari atas ke bawah. Wal ilzam, al-ilzam di mana? Al-wujub, al-ijab, ya, pengharusan. Jadi meminta suatu perbuatan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah, ya, dengan adanya keharusan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kal amri shadir minal abi ila benihi, contohnya perintah yang berasal dari seorang bapak kepada anaknya, dari seorang ustadz kepada muridnya. Ini namanya al-amr. Jadi di amr itu talabul fi'il. Kalau an-nahi itu talabul kaf atau talabul tark. Ya, iqra an-nahi. Tsani an-nahi wa huwa talabul kaffi 'anil fi'li 'ala jihatil isti'mali wal ilzami. كالنهي الصادر من الله لعباده في مثل قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وهذا هو المعنى الحقيقي للنهي. Taib an-nahi lawan dari al-amr, talabul kaf. Ya, meminta untuk berhenti dari suatu perbuatan. Kalau amr meminta melakukan, ini minta untuk meninggalkan. Ala jihatil isti'la sama dengan amar, dia harus dari atas ke bawah. Wal ilzam, dan ada keharusan di dalamnya. Wah, hukum asal larangan adalah al-ilzam. Kan nahyis sadir minallahi li ibadihi. Contohnya larangan yang berasal dari Allah kepada para hambanya. Contohnya dalam firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan. Itu dia syahidnya, wala tufsidu. Hadha huwal ma'na al-haqiqi dan nahi. Terkadang an-nahi bimana ghairu al-ilzam, walakin la budda bi wujudi al-qara'in. Amma al-makna an-nahyu al-mujarrad anil qara'in falahu makna talabul kaf. Ada wa kaman takallamna anhu fi usul fiqh. Baik, tuma as-salis al-istifham. Ma huwa al-istifham? الثالث الاستفهام وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل
كقولك متى تولى عمر الخلافة. وهذا هو المعنى الحقيقي للاستفهام. Baik, al-istifham talabul faham, bimana natlub al-ilm bi syai'in. Talabul ma'rifah bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Sesuatu yang tidak diketahui. Kalau kita menanyakan sesuatu yang belum kita ketahui. Bagaimana kalau menanyakan sesuatu yang sudah kita ketahui? Misalkan untuk mengingkari sesuatu itu, maka itu istifham juga namanya, tapi bukan makna hakikinya. Jadi makna hakiki dari istifham biduni qara'in, al-mujarrad minal qara'in huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Masalan naqul mata tawalla Umar al-khilafah? Hada min al-awwal la na'rif syai'an anhu. Mata tawalla Umar al-khilafah? Kapan Umar menjadi khalifah? Kita nggak tahu tanggal berapa, tahun berapa, misalkan belum pernah mempelajarinya misalkan, maka kita bertanya di situ murni untuk talabul ilmi bi syai'in. Wa hadha huwa al-ma'na al-haqiqi lil istifham. Tsumma ar-rabi' at-tamanni. Ma huwa at-tamanni? الرابع التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يتوقع حصوله لاستحلالته Listihalatihi. لاستحالته أو لبعد أو لبعد الحصول عليه كقول أبي Atahiyah. العتاهية ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. Baik. وأداة التمني هي ليت. Baik, yang keempat insya talabi, yang keempat adalah at-tamanni. Ma huwa at-tamanni? Huwa talabu syai'il mahbub. Mengharapkan sesuatu yang mahbub, yang diharapkan, yang disukai. Ya. Tentu tidak mungkin Anda mengharapkan sesuatu yang tidak Anda sukai. Ya, mungkin ada orang berharap ketabrak motor misalkan. La yumkin. Alladzi la yutawaqqa'u husuluhu listihalati. Tapi tamanni ini mengharapkan sesuatu la yutawaqqa'. Tidak mungkin terjadi. Listihalatihi, karena mustahil. Au li bu'dil husuli alaihi. Atau dia mungkin terjadi, cuman kemungkinannya kecil. Begitu. Kemungkinannya kecil. Kaqauli Abil Atahiyah, contohnya syair yang diucapkan oleh Abul Atahiyah, dia seorang penyair. Dia mengatakan, ala laita syababa ya'udu yauma fa ukhbiruhu bima fa'ala al-masyibu. Andai saja masa muda itu kembali suatu hari nanti, ya, maka saya akan beritahukan kepada masa muda itu apa yang telah dilakukan oleh ubanku kepadaku. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan oleh uban kepada dia? Umurnya melemah, umurnya sudah tua, fisik melemah dan sebagainya. Maka seandainya masa muda itu kembali, saya akan memberitahukan kepada masa muda itu agar memanfaatkan sebaik-baik masa mudanya, karena ketika sudah tumbuh uban, dia tidak akan mampu lagi melakukan apa-apa yang ingin dilakukan di masa muda dulu. Wa adatu tamanni hiya laita. Tamanni itu adatnya adalah laita. Jadi laita itu untuk sesuatu yang mustahil atau syabih bil mustahil, sesuatu yang hampir mustahil. Ya, misalkan di ayat ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir, ya, itu sesuatu yang mustahil. Baik. Kemudian yang kelima an-nida. Ma huwa an-nida? النداء هو طلب الإقبال بحرف نائب أن أدعوه كقوله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ومعناه الحقيقي طلب الإقبال. An-nida panggilan. Itu talabul iqbal. Talabu al-iqbal, minta untuk datang. Datang di sini entah datang dalam bentuk fisik atau datang dalam hakiki, dalam maknawinya. Bagaimana caranya? Biharfin naibin, dengan huruf. Huruf apa maksudnya di sini? Huruf nida, yaitu ya, ayah, dan seterusnya. Yang mana huruf tersebut naib, pengganti dari kata ad'u. Apa ti ad'u? Saya memanggil, ad'u, ana ad'u. Ya, berarti ketika Anda mengatakan ya Musa, ada bagaimana? Ad'u Musa. Paham tak? Nah, itulah kenapa boleh dikatakan munada itu mansub ala annahu maf'ulun bihi. Ya. Ya Musa aqbil wala takhaf. Contohnya di ayat ini ya Musa, berarti di situ ya itu adalah apa? Huruf yang mewakili
Ad'u. Boleh antum ganti ya itu dengan ad'u. Ad'u Musa. Aku memanggil Musa. Aqbil, datanglah. Wala takhaf, jangan takut. Ya. Ketika Nabi Musa melihat api di bukit Tursina. Ya. Datanglah, mendekat, jangan takut. Innaka minal aminin. Semuanya kau termasuk orang yang aman. Wa manahul hakiki talabul iqbal. Terkadang kita memanggil orang bukan untuk meminta datangnya dia, tapi minta perhatiannya saja. Misalkan di dalam kelas ada seorang santri yang melamun misalkan, atau dia tidak fokus kepada pelajaran, maka kita panggil dia, ya fulan. Ya, manggil di situ bukan agar dia datang, tapi agar memperhatikan pelajaran. Tapi makna hakikinya dari an-nida itu sendiri adalah talabu al-iqbal. Baik. Itu dia ada serabi. Coba antum perhatikan ada dari 5 insya talabi ini pengertiannya itu semua diawali dengan kata apa? Talab. Itulah kenapa dinamakan insya talabi. Adapun insya ghairu talabi ada 4 nanti, ta'ajjub, al-qasam, at-taraji dan af'alul madah. Nah, itu tentu tidak perlu kita ambil di sini, itu termasuk pembahasan apa? Pembahasan nahwu. Ta'ajjub itu pembahasan nahwu, qasam juga ya kan? Di huruful jar, kemudian taraji itu akhawat inna, akhawat kana, kemudian af'alul madah, ni'ma dan bisa, uslub madah itu ya. Nah, itu pembahasan dari nahwu dan tidak kita bahas di kitab ini karena memang insya ghairu talabi itu tidak penting, bukan tidak penting, maksudnya jarang kepake dalam syair. Yang sering kepake dalam syair itu ya insya talabi tadi. Contohnya syair Imam Syafi'i tadi, ada kata-kata takjub di situ? Enggak ada. Ada qasam? Tidak ada juga. Taraji? Tidak ada. Af'alul madah juga tidak ada. Yang ada di situ apa tadi? Al-amr dan an-nahi. Yang mana al-amr an-nahi merupakan insya talabi. Baik, kembali ke al-kalimatul jadidah. Kalimatul jadidah di halaman yang pertama. Ada yang belum ditahu artinya di situ? Al-qada, qada'ullah. Qada artinya ketetapan. Jazi'ah jazaa artinya apa tadi? Gelisah, takut, khawatir. Kemudian hawadith sama dengan ahwal ya. Hawadith jamak dari hadithah. Ahwal jamak dari haul. Artinya sama. Jaldun, sabirun. Jald itu artinya kokoh. Ya. Jalid itu artinya kekar. Ya. Sabar maksudnya. Shimah artinya apa tadi? Alamah al-khasah. Tanda, bukan tanda fisik di sini ya. Tanda dari segi akhlak gitu. Dari sekian santri ada satu santri yang menonjol karena dia terkenal penyabar misalkan. Nah, shimahnya dia ya. Kemudian di ayat dikatakan shimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Samaha tadi artinya apa? Luhur, keluhuran. Akhlak yang luhur itu semua disebut dengan samaha. Samaha juga digunakan untuk mengungkapkan kedermawanan. Nah, orang yang samaha itu orang yang punya sifat samaha, orang yang dermawan. Kemudian sakha juga sama. Sakha artinya dermawan. Tapi karena samaha digandeng dengan kata sakha di sini, maka samaha beda artinya berarti. Adhan jamak dari zihan. Otak, pikiran, akal. Jaza'un ini masdar dari jazi'a yajza'u tadi. Istada'a yastada'i di mana talab. Ya, talab bayad. Kemudian masyibun. Masyibun artinya masa tua. Masa tua itu masyibun. Dari kata syaib. Syaib itu artinya apa? Uban. Masyib itu isim makan atau isim zamannya. Ya. Isim zaman dari kata syaib. Ya. Kapan zaman dari syaib itu? Kapan uban itu muncul? Ketika udah tua, berarti masyib itu usia tuh tua. Usia sudah waktunya untuk menikah. Masyib. Karroh artinya raja'ah. Raja'ah, karrotan. Apa dikatakan di surat Al-Mulk itu? Tumarji'il basara karrotain. Ya. Tumarji'il basara karrotain. Di mana raja'atain. Kembali. Ini ada kata karroh tadi nggak ada kalau nggak salah. Mungkin di tadribatnya.
Kemudian selanjutnya al-ata atau al-minhah, pemberian. Kemudian jada yajudu jawad, artinya bersikap dermawan. Jada fulan bimalihi bimana huwa rajulun jawad bimalihi. Ya. Jawad artinya dermawan. Kemudian bisa ini lawan dari kata nikmat. Baik. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Wadah ada? Wadah? Baik, tapi bihadzal qadar insyaallah kita lanjutkan kesempatan selanjutnya di tadribat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.